I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan implikasi sosial dalam Undang-Undang ITE Jilid 2. Dalam konteks keamanan siber dan pencegahan kejahatan daring, sejauh apa batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat? Dapat dianggap sebagai perlindungan yang sah terhadap masyarakat dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE Jilid 2 melarang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, yang berarti dapat mencegah penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk, misalnya konten yang berbau pornografi dan kekerasan. Yang kedua, mencegah terjadinya penyebaran informasi yang menghasut sebagaimana dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Jilid 2 yang melarang penyebaran informasi elektronik yang menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Yang ketiga, mencegah penyebaran informasi yang dapat mengganggu stabilitas negara. Pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Jilid 2 melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, batasan kebebasan pendapat online yang diatur oleh Undang-Undang ITE Jilid 2 juga memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa batasan tersebut tidak disalahgunakan. Ada pula beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan batasan kebebasan pendapat online. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap Undang-Undang ITE Jilid 2. Yang kedua, pemahaman yang benar tentang batasan kebebasan berpendapat online agar terhindar dari pelanggaran hukum. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebebasan berpendapat, berekspresi agar lebih kritis dalam menilai informasi yang diterima dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selanjutnya, apakah terdapat alternatif kebijakan atau pendekatan hukum yang lain yang dapat menjamin keamanan siber tanpa harus membawa implikasi yang signifikan terhadap kebebasan pendapat online? Jadi, ada alternatif atau kebijakan lainnya yang dapat menjamin keamanan siber tanpa pembatasan berlebih terhadap kebebasan online, yaitu dengan melakukan pendekatan holistik, yang dimana pendekatan holistik ini melibatkan kombinasi strategis, teknis, kebijakan, pendidikan, untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman. Jadi ada beberapa langkah dalam pendekatan ini. Yang pertama, kerjasama antar lembaga. Maksudnya, peningkatan kerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya. Tertera dalam pasal 40 ayat 4, yang berbunyi, instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus membuat dokumen elektronik dan merekam cadangan elektroniknya, serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran siber, yaitu setiap individu diberikan pengetahuan, praktik keamanan online, dan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghadapi ancaman siber. Ini dapat mencakup kampanye kesadaran, pelatihan, dan juga kurikulum pendidikan siber. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Mengembangkan
kerangka regulasi yang seimbang, memastikan perlindungan hak asasi manusia, dan juga memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik keamanan terbaik. Yang keempat, teknologi keamanan meningkat. Meningkatkan penerapan teknologi canggih seperti firewall, enkripsi, dan solusi keamanan siber lainnya untuk melindungi sistem dan data. Dalam pasal 40 ayat 5 sudah tertera pula, yaitu instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat 3 membuat dokumen elektronik dan rekap cadangan elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. Yang kelima ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi dan menanggulangi potensi ancaman sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang keenam, mendorong inovasi dan riset di bidang keamanan siber untuk terus berkembang seiring dengan evolusi ancaman siber. Nah, dengan pendekatan ini, keamanan siber itu dapat dipandang sebagai tantangan multidimensi yang membutuhkan respon yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Dan dengan pengetahuan keamanan siber, maka setiap masing-masing individu itu dapat melindungi lebih efektif diri mereka sendiri tanpa perlu pembatasan langsung terhadap kebebasan berpendapat online. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata dalam setiap pengucapan dan penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bitches on the line,